Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita dengan baik. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini masih diberikan kesempatan buat kita untuk menjalankan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil makalah kami. Sebelum masuk dalam proses mempresentasikan hasil makalah kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kelompok kami. Di antaranya saya sendiri Muhammad Syakil sebagai moderator dalam memimpin acara diskusi pada kesempatan ini. Selanjutnya ada Khairunisa, Nur Hidayah Prawitasari, Marlina Stefani, Nabila Nur Hadijah, dan Miftahul Khairi, Suci Anggraini, dan Mada. Untuk itu kita masuk ke hasil presentasi dari makalah kami. Marilah kita simak sama-sama hasil presentasi ini. Saya Marlina Stefani. Di sini saya akan menjelaskan masyarakat tutur. Masyarakat tutur terdiri dari dua kata, yakni masyarakat dan tutur. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah dengan aturan yang disepakati bersama. Tutur adalah tindak bahasa, yakni tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bahasa sebagai medianya. Para pakar mempunyai definisi tersendiri tentang masyarakat tutur. Mengutip Visman Suwito, menjelaskan bahwa masyarakat tutur merupakan masyarakat yang anggota-anggotanya mengenal satu variasi tutur beserta norma-normanya yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Jadi, masyarakat tutur adalah kelompok yang tidak hanya menggunakan bahasa yang sama, tetapi memahami norma yang sama dalam menggunakan bentuk-bentuk bahasanya. Pendapat yang relatif sama disampaikan oleh Cair dan Agustina. Menurut mereka, masyarakat tutur adalah sekelompok orang yang menggunakan verbal repertoire yang relatif serta memiliki penilaian yang sama terhadap norma-norma penggunaan bahasa yang digunakannya serta memiliki perasaan yang sama bahwa mereka menggunakan bahasa yang sama. Ibrahim menganggap semesta ini merupakan masyarakat tutur, yakni kelompok manusia yang melakukan interaksi reguler dan sering dengan menggunakan isyarat-isyarat verbal dan dibedakan dengan kelompok lain perbedaan penggunaan bahasanya. Menurut Ahmad HP, menamai masyarakat tutur dengan sebutan masyarakat bahasa dan ia mengemukakan bahwa masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang menganggap diri mereka memakai bahasa yang sama. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat tutur adalah sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah yang berkomunikasi dengan menggunakan sistem kebahasaan yang sama serta memiliki penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa itu. Satu hal yang perlu dicatat atau disebut satu masyarakat tutur atau masyarakat bahasa adalah adanya perasaan yang sama di antara para penurutnya bahwa mereka merasa menggunakan tutur yang sama. Di Indonesia terdapat banyak masyarakat tutur. Dalam hal ini masyarakat yang menuturkan bahasa daerahnya masing-masing, tetapi saat mereka bekerja dengan sekelompok orang yang berbeda, bahasa yang mereka tuturkan atau bahasa daerahnya masing-masing, tetapi mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk saling berkomunikasi. Dalam hal ini, wadah atau negara membentuk suatu masyarakat tutur, dan bahasa Indonesia disebut juga dengan bahasa nasional. Dilihat dari hal tersebut, maka Gumpres mengatakan dalam Cair dan Agustina, masyarakat tutur adalah masyarakat yang timbul karena rapatnya komunikasi atau
karena integrasi simbolis dengan tetap mengakui kemampuan komunikasi penuturnya tanpa mengingat jumlah bahasa atau variasi bahasa yang digunakan. Saya Miftol Khairi, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi masyarakat tutur berdasarkan sikap sosial, interaksi, dan jaringan sosial. Yang pertama, masyarakat tutur berdasarkan sikap sosial. Model paguyuban bahasa yang klasik tidak dapat mencakup perubahan dialek perkotaan. Bentuk yang diidealisasikan tidak cukup mencerminkan realitas. Labov menyimpulkan bahwa anggota masyarakat bahasa perkotaan lebih diikat oleh sikap dan prasangka yang sama dalam berbahasa, yang luar biasa stabil dibandingkan dengan ikatan pemakaian bahasa yang sama. Menurut Labov, pada kenyataannya sangat jelas bahwa masyarakat tutur didefinisikan sebagai sekelompok penutur yang memiliki sederetan sikap sosial terhadap bahasa. Misalnya seorang yang berasal dari New York atau orang dari kota besar memiliki gambaran yang jelas tentang norma-norma bahasa dan ia mengetahui jika ia menyimpang dari norma yang ada. Terdapat perbedaan antara yang pertama, apa yang dikatakan, yang kedua, apa yang diyakini, yang ketiga, apa yang diyakini untuk dikatakan. Titik tolak Labov adalah orientasi ke status yang dimulai dari kelompok sosial, dan pada tiap kelompok berkembang ke arah yang sama. Penjelasan yang kedua yaitu masyarakat tutur berdasarkan interaksi. Gompers mendefinisikan masyarakat bahasa atau pada masa yang lampau ke arah komunikatif interaksi, yang dalam analisis fungsional berpangkal pada varietas bahasa, suatu masyarakat bahasa yang khas sebagai kelompok sosial, dan bukan dari kesatuan bahasa. Definisi Gompers juga memungkinkan beberapa varietas bahasa hidup berdampingan. Kita definisikan masyarakat bahasa sebagai kelompok sosial yang monolingual atau multilingual, yang merupakan satu kesatuan karena sering terjadi interaksi sosial dan yang dipisahkan dari sekelilingnya oleh interaksi sosial yang lemah. Konsep Gompers memiliki keuntungan sebagai berikut. A. Untuk satu masyarakat, bahasa tidak hanya berlaku satu bahasa. B. Penekanan pada interaksi dan komunikasi sebagai unsur pembentuk masyarakat bahasa, sebagai hasil bilingualisme. Dengan sendirinya tidak terjadi tumpang tindih. Dan yang C. Kompleksitas. Masyarakat perkotaan telah diperhitungkan dalam konsep, supaya pengertian istilah masyarakat bahasa digunakan seperti yang dipakai oleh Gompers. Harus kita tentukan keanggotaan tiap kelompok, terutama yang memiliki arti bagi mereka. Hal ini berarti bahwa kita harus membentuk tahap-tahap interaksi sosial dan menganalisis kesatuan-kesatuan yang terbentuk. Mula-mula Gompers untuk dapat merealisasikan hal di atas menggunakan konsep peran sosial. Kemudian ia memakai istilah jaringan sosial untuk meneliti hubungan antara anggota suatu jaringan sosial. Tujuan konsep jaringan sosial untuk menunjukkan mekanisme yang mempengaruhi repertoire bahasa penutur yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial ekologi. Keunggulan konsep repertoire bahasa konsep tersebut memungkinkan kita untuk menghubungkan antara struktur sosial dan penggunaan bahasa suatu masyarakat bahasa di bawah satu kerangka relasi yang sama. Dalam hal ini, justru Claus mengkritik istilah yang digunakan Gompers. Ia mengkritik bahwa Gompers memberikan makna lain pada istilah masyarakat bahasa yang diciptakan oleh Claus. Masyarakat bahasa diartikan sama dengan speech community yang digunakan oleh Bloomfield, sehingga menyebabkan keracuan. Dan penjelasan yang terakhir yaitu masyarakat tutur berdasarkan jaringan sosial. Jaringan sosial sebagai substratum paguyuban bahasa sebagai titik tolak analisis bahasa dalam sosiolinguistik, dikenalkan untuk menganalisis komunikasi sehari-hari dan konvensi interaksi. Dalam hal ini, jaringan hubungan seorang individu termasuk di dalamnya, dan kesatuan kelompok sosialnya merupakan fenomena dalam berbagai tataran abstraksi. Gompers memperhitungkan hal ini dan memasukkan dalam konsep mikronya paguyuban bahasa atau pada tataran abstraksi yang terendah dan konsep jaringan sosial. Paguyuban bahasa terdiri atas sederet satuan dasar,
jaringan-jaringan yang dapat diikuti oleh seorang anggota paguyuban dalam berbagai tingkat dan lebih dari satu peran. Salah satu penyebab utama dikenalkannya konsep jaringan sosial dalam kerangka studi paguyuban bahasa karena konsep makro yang tradisional untuk menganalisis paguyuban yang berubah dengan lambat dan agak statis atau suku-suku bangsa. Paguyuban atau pedesaan tidak tepat untuk menganalisis agregat kota yang berubah dengan cepat. Rapatnya jaringan sosial berfungsi sebagai mekanisme. Pelestarian norma. Kelompok merupakan segmen jaringan dengan kerapatan yang tinggi. Hubungan sosial dalam kelompok lebih rapat daripada di luar kelompok. Keanekaragaman sebagai ukuran kekhasan interaksi suatu jaringan. Apakah ikatan antara anggotanya hanya berdasarkan satu fungsi atau uniplex, atau berdasarkan fungsi ganda atau multiplex? Manfaat alat analisis jaringan terutama karena kemungkinan yang dimilikinya untuk menggabungkan varietas dalam struktur sosial dengan varietas dalam penggunaan bahasa. Artinya varietas yang disebabkan oleh lingkungan dan tahap abstraksi yang rendah dihubungkan dengan varietas bahasa. Baiklah, saya Nurhidayah Prioritasari akan melanjutkan materi mengenai masyarakat tutur yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Miftahul. Masyarakat tutur juga dapat dilihat dari interaksi yang terjadi. Mengutip Gumpers Rohman menyatakan bahwa masyarakat bahasa merupakan kelompok sosial yang monolingual atau multilingual, yang merupakan satu kesatuan karena interaksi sosial yang kuat dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat lainnya karena terjadi interaksi sosial yang melemah. Ia menambahkan bahwa masyarakat bahasa terbentuk melalui interaksi bahasa yang teratur dan menggunakan bahasa yang sama, serta dibedakan dari kelompok lain karena perbedaan dalam berbahasa. Pengertian ini mengandung 3 hal, yakni yang pertama, dalam suatu masyarakat tutur dapat berlaku lebih dari satu bahasa atau satu variasi bahasa. Yang kedua, menekankan interaksi dan komunikasi sebagai unsur pembentuk masyarakat. Dan yang terakhir, memperhatikan kompleksitas masyarakat perkotaan. Berikut penjelasan masyarakat tentang monolingual, masyarakat bilingual, dan masyarakat multilingual. Masyarakat monolingual atau satu bahasa merupakan suatu masyarakat yang bahasanya hanya dapat berkomunikasi dengan satu bahasa saja. Sedangkan masyarakat monolingual sudah jarang ditemukan pada zaman sekarang. Masyarakat monolingual ini biasanya terdapat di daerah terisolasi. Selanjutnya, masyarakat bilingual atau masyarakat yang mempunyai 2 bahasa. Masyarakat ini lebih maju dibandingkan dengan masyarakat monolingual. Hal ini terjadi karena bilingual telah dapat berkomunikasi dengan 2 bahasa. Artinya, masyarakat bilingual lebih bersifat komunikatif dibandingkan masyarakat monolingual. Masyarakat multilingual atau lebih dari 2 bahasa ini memiliki kemampuan menggunakan bahasa lebih dari 2 bahasa. Dalam sebuah masyarakat tutur terdapat 2 jenis penutur, yakni penutur berkompeten dan penutur partisipasif. Berikut saya jelaskan. Penutur berkompeten atau fully fledged speaker adalah kemampuan menggunakan bahasa dalam berbagai tindak komunikasi, baik dari variasi kosakata, gramatikal bahasa, maupun penggunaan bahasa dalam situasi penuturan. Seorang penutur yang berkompeten harus memiliki 4 pengetahuan, yakni yang pertama, pengetahuan mengenai gramatikal dan kosakata suatu bahasa, yang kedua, pengetahuan mengenai kaidah-kaidah berbahasa atau rules of speaking, misalnya pengetahuan bagaimana cara memulai suatu pembicaraan, yang ketiga, pengetahuan tentang bagaimana menggunakan dan merespon tipe-tipe tindak tutur yang berbeda-beda, seperti perintah, permohonan, atau ucapan terima kasih. Selanjutnya, pengetahuan tentang bagaimana berbicara secara wajar. Penutur partisipasif atau unfully fledged speaker adalah penutur yang tidak menguasai bahasa dalam berbagai tindak tutur atau komunikasi. Seorang penutur partisipasif biasanya seorang pendatang dalam sebuah masyarakat tutur dan ia mengalami sebuah culture shock atau gegar budaya karena ia tidak menguasai bahasa berbagai jenis tindak tutur. Misalnya, penutur bahasa Indonesia yang baru datang ke Jakarta, lalu ia mendengar tetangganya mengatakan tahu sambil mengangkat 2 pundaknya ketika ditanya, "Kamu melihat teman saya?" Maka penutur yang pendatang ini memahami bahwa orang yang tanya tersebut mengetahui di mana temannya.
Padahal, bagi orang Jakarta, kata tahu dalam konteks tersebut artinya tidak tahu. Dalam masyarakat tutur terjadi perilaku komunikasi berhubungan dengan proses penyampaian ide atau gagasan yang tidak terlepas dari peran situasi. Perilaku komunikasi ini dikenal dengan situasi tutur, peristiwa tutur, dan tindak tutur. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Kenalkan, nama saya Nabila Nur Hadijah, ingin menjelaskan tentang situasi tutur. Situasi tutur menurut Rustono yaitu situasi yang melahirkan tuturan. Hal tersebut berkaitan dengan adanya pendapat yang menyatakan bahwa tuturan merupakan akibat, sedangkan situasi merupakan penyebab terjadinya tuturan. Sebuah peristiwa tutur dapat terjadi karena adanya situasi yang mendorong terjadinya peristiwa tutur tersebut. Situasi tutur sangat penting dalam kajian pragmatik karena dengan adanya situasi tutur, maksud dari sebuah tuturan dapat diidentifikasi dan dipahami oleh mitra tuturnya. Berikut jumlah aspek yang harus diketahui. Yang pertama ada penutur dan lawan tutur. Penutur adalah orang yang bertutur, sementara lawan tutur adalah orang yang menjadi sasaran atau kawan penutur. Peran penutur dan mitra tutur dilakukan secara silih berganti. Penutur pada tahap tutur berikutnya dapat menjadi mitra tutur, begitu pula sebaliknya, sehingga terwujudnya interaksi dan komunikasi. Konsep tersebut juga mencakup penulis dan pembaca apabila tuturan tersebut dikomunikasikan dalam bentuk tulisan. Yang kedua ada konteks tuturan. Konteks tuturan adalah konteks dalam sebuah aspek fisik atau settingan sosial yang relevan dari tuturan yang bersangkutan. Konteks yang berupa bagian ekspresi yang dapat mendukung kejelasan maksud disebut dengan konteks. Yang ketiga, tujuan tuturan. Tujuan tuturan adalah apa yang ingin dicapai penutur dengan melakukan tindakan bertutur. Semua tutur memiliki tujuan. Hal tersebut memiliki bahwa tidak ada tuturan yang tidak mengungkapkan suatu tujuan. Bentuk-bentuk tuturan yang dituturkan oleh penutur selalu dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan tuturan. Yang keempat, ada tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas. Yang dimaksud dari tuturan sebagai tindakan atau aktivitas yaitu tindakan tuturan yang merupakan tindakannya juga. Menutur sebuah tuturan dapat dilihat sebagai melakukan tindakan atau aksi. Tuturan dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan atau aktivitas karena dalam peristiwa tutur dapat menimbulkan efek sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh tangan atau bagian tubuh lainnya yang dapat menyakiti orang lain atau mengekspresikan tindakannya. Yang kelima, ada tuturan sebagai produk tindakan verbal. Tindakan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama verbal, yang kedua tindakan nonverbal. Memukul atau berjalan merupakan contoh dari tindakan nonverbal, sementara berbicara merupakan tindakan verbal. Tindakan verbal adalah tindakan yang mengekspresikan kata-kata atau bahasa. Tuturan tersebut merupakan produk tindakan verbal yang merupakan tindakan yang mengekspresikan kata-kata atau bahasa. Tuturan sebagai produk tindakan verbal akan terlihat dalam sebuah percakapan lisan maupun tertulis antara penutur dan mitra tutur. Materi selanjutnya yaitu peristiwa tutur yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, peristiwa tutur dalam bahasa Inggris speak event adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam suatu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu aspek tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Clark dan Agustin. Jadi, interaksi yang berlangsung antara seorang pedagang dan pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya adalah sebuah peristiwa tutur. Peristiwa serupa kita dapati juga dalam acara diskusi, di ruang kuliah, rapat dinas di kantor, sidang di pengadilan, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan percakapan di bus kota atau di kereta api yang terjadi di antara penumpang yang tidak saling kenal, pada mulanya dengan topik yang tidak menentu, tanpa tujuan, dengan ragam bahasa yang berganti-ganti? Apakah dapat juga disebut sebagai sebuah peristiwa tutur? Nah, secara sosiolinguistik, percakapan tersebut tidak dapat disebut sebagai sebuah peristiwa tutur, sebab pokok percakapannya tidak menentu, dalam kurun berganti-ganti menurut situasi, tanpa tujuan, dilakukan oleh orang-orang yang tidak sengaja untuk bercakap-cakap dan menggunakan ragam bahasa yang berganti-ganti. Sebuah percakapan baru dapat disebut sebagai sebuah peristiwa tutur apabila
memenuhi syarat-syarat seperti yang disebut di atas, atau seperti dikatakan Delchimes dalam Clare dan Agustin. Seorang pakar sosiolinguistik terkenal bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi 8 komponen yang disingkat menjadi speaking. Terima kasih. Seorang pakar sosiolinguistik terkenal bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi 8 komponen tutur yang disingkat menjadi speaking. Ke-8 komponen tutur itu yakni sebagai berikut. Yang pertama dari S. S itu merupakan setting dan scene. Kemudian P partisipan, E ends atau purpose and goals, A-nya act sequence, kemudian K-nya K atau tone or spirit of act. I-nya itu instrumentalities, N-nya norm and interaction and interpretation, kemudian G-nya itu genres. Berikut penjelasannya. Setting dan scene, yaitu unsur yang berkenaan dengan latar tutur berupa tempat dan waktu terjadinya percakapan. Latar tutur meliputi tempat tutur dan suasana tutur. Tempat tutur mengacu pada keadaan fisik, sedangkan suasana tutur mengacu pada suasana psikologis, baik bersifat resmi maupun tidak resmi. Tindak tutur dilaksanakan. Contohnya, percakapan yang terjadi di kantin sekolah pada waktu istirahat tentu berbeda dengan yang terjadi di kelas ketika pelajaran berlangsung. Kemudian selanjutnya partisipan. Partisipan itu orang-orang yang terlibat dalam percakapan peserta tutur mengacu pada penutur, mitra tutur, dan orang yang dituturkan. Pilihan bahasa antar peserta tutur ditentukan oleh perbedaan dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi pertama meliputi perbedaan umur, status sosial, ekonomi, dan kedudukan dalam masyarakat. Perbedaan dimensi kedua antara lain meliputi perbedaan tingkat keakraban antar peserta tutur. Contohnya, antara karyawan dan pimpinan. Percakapan antara karyawan dan pimpinan ini tentu berbeda kalau partisipan yang bukan karyawan dan pimpinan, melainkan antara karyawan dengan karyawan. Kemudian ada ends, yaitu tujuan atau maksud dan hasil percakapan. Tujuan tutur merupakan hasil yang diharapkan atau yang tidak diharapkan dari tujuan tindak tutur, baik ditunjukkan kepada individu maupun masyarakat sebagai sasarannya. Suatu tuturan mungkin bertujuan menyampaikan buah pikiran, membujuk, dan mengubah perilaku. Misalnya, seorang guru bertujuan menerangkan menerangkan pelajaran bahasa Indonesia secara menarik, tetapi hasilnya sebaliknya. Murid bosan karena mereka tidak berminat dengan pelajaran bahasa. Kemudian ada act sequence, yaitu hal yang menunjuk pada bentuk dan isi atau topik percakapan. Topik tuturan mengacu pada apa yang dibicarakan dan cara penyampaiannya. Dalam sebuah peristiwa tutur, beberapa topik tutur dapat muncul secara berurutan. Perubahan topik tutur dalam peristiwa tutur akan berpengaruh terhadap pilihan bahasa. Selanjutnya yang K itu hal yang menunjuk pada cara atau nada dalam melaksanakan percakapan. Nada tutur diwujudkan baik berupa tingkah laku verbal maupun nonverbal. Nada tutur verbal mengacu pada perubahan bunyi bahasa yang dapat menunjukkan keseriusan, kehumoran, atau kesantaian tindak tutur. Nada tutur nonverbal dapat berwujud gerak, lalu ada perubahan air mata dan sorot mata. Yang selanjutnya instrumentalities, yaitu hal yang menunjuk pada sarana atau alur. Sarana tutur mengacu pada saluran tutur dan bentuk tutur. Sarana tutur dapat berupa sarana lisan, tulis, dan isyarat. Bentuk tutur dapat berupa bahasa sebagai sistem mandiri, variasi bahasa seperti dialek, ragam, dan register. Kemudian selanjutnya norm, yaitu hal yang menunjuk pada norma perilaku peserta percakapan. Norma tutur berhubungan dengan norma interaksi dan norma interpretasi. Yang dimaksud norma interaksi adalah norma yang bertalian dengan boleh tidaknya
Sesuatu dilaksanakan oleh peserta tutur pada waktu tuturan berlangsung. Sedangkan norma interpretasi merupakan norma yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tutur tertentu. Selanjutnya itu genre, yaitu hal yang menunjuk pada kategori atau ragam bahasa yang digunakan. Adapun jenis tutur meliputi kategori kebahasaan seperti prosa, puisi, dongeng, legenda, doa, iklan, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Saya Suci Anggraini akan melanjutkan pada tindak tutur. Tindak tutur merupakan aksi atau tindakan dengan menggunakan bahasa. Bahasa digunakan hampir semua aktivitas. Kita menggunakan bahasa untuk menyatakan informasi, permohonan informasi, memerintah, mengajukan permohonan, mengingatkan, bertaruh, menasihati, dan sebagainya. Dan para pakar mempunyai berbagai definisi tersebut, atau definisi tersendiri tentang tindakan tutur, yakni ada kutipan pendapat Kridalaksana, Chair, Jajah Sudarma, Richard, Leonie Augustine, Sinclair dan Coulthard, R, dan Austin. Kemudian tindak tutur, Kridalaksana, penuturan atau speech art, speech event adalah pengajaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicaraan diketahui oleh pendengar. Kridalaksana. Dan Chair menyatakan bahwa tindak tutur merupakan gejala individu bersifat psikolinguistik dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Scarlett di dalam bukunya Speech Art and Essay in the Philosophy of Language dalam Wijana mengemukakan bahwa cara pragmatis setidak-tidaknya ada 3 jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh diwujudkan oleh seorang penutur, yaitu tindakan lokusi atau locutionary act, tindakan ilokusi atau illocutionary act, dan tindakan perlokusi atau perlocutionary act. Richard mengemukakan bahwa tindak tutur dalam arti yang sempit sekarang adalah istilah minimal dari pemakaian situasi tutur atau peristiwa tutur atau tindak tutur. Ketika kita berbicara, kita melakukan tindakan-tindakan seperti memberi laporan, membuat pernyataan-pernyataan, mengajukan pertanyaan, memberi peringatan, memberi janji, menyetujui, menyesal, dan meminta maaf. Pada bagian lain, ia juga mengemukakan bahwa tindak tutur dapat diberikan sebagai situasi yang sebenarnya kita lakukan ketika berbicara. Ketika kita terlihat dalam percakapan, kita melakukan beberapa tindakan seperti melaporkan, menyatakan, memperingati, dan menjanjikan. Suatu tindak tutur dapat didefinisikan sebagai unit terkecil aktivitas berbicara yang dapat dikatakan menjadi fungsi. Berkenaan dengan tindak tutur, ini Chair dan Leonie Augustine berpendapat bahwa tindak tutur merupakan gejala individual bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kemudian Sinclair dan Coulthard R dalam Richard yang pernah mengadakan suatu pengamatan terhadap peristiwa soal sosial pelajaran dalam ruang belajar, dan peristiwa sosial pelajaran itu disebutnya sebagai kerangka analitis yang berada paling luas, dan selanjutnya secara berturut-turut membagi urutan wawancara hingga ke bagian yang paling kecil, yakni tindak. Tindak ini didefinisikan sebagai unit berbicara yang paling kecil yang bisa dikatakan mempunyai suatu fungsi. Berbagai tindakan diberi nama yang disesuaikan dengan setiap fungsi wacana seperti mencari keterangan, bertanya, dan sebagainya. Untuk memahami tindak tutur ini lebih lanjut, Richard mengutip pendapat seorang filsuf yang bernama Austin. Ia mengatakan bahwa ada ribuan kata kerja dalam bahasa Inggris seperti ask, bertanya, request, meminta, direct, memimpin, require, membutuhkan, order, menyuruh, command, memerintah, suggest, menyarankan, beg, memohon, plead, menuntut, dan kesemuanya menandai tindak tutur. Tetapi tindak tutur itu tidak sekedar setara dengan kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan tindak tutur itu. Baik, dari pendapat para ahli di atas yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur adalah kemampuan seorang individu melakukan tindak ujaran yang mempunyai maksud tertentu sesuai dengan situasi tertentu. Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa tindak tutur yang lebih ditekankan ialah arti tindakan dalam tuturannya. Hal ini sesuai dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang bertujuan untuk merumuskan maksud untuk
merumuskan maksud dan melahirkan perasaan penutur. Selain itu, tindak tutur juga mencakup ekspresi psikologis, misalnya berterima kasih dan memohon maaf. Dan tindak sosial seperti memengaruhi tingkah laku orang lainnya, misalnya mengingatkan dan memerintah, atau membuat kontrak, misalnya berjanji dan menamai. Terima kasih, selanjutnya akan diteruskan oleh Khairunisa. Baiklah, selanjutnya saya Koirunisa akan menjelaskan tentang tindak tutur yang dirinci oleh Austin menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada representatif. Tindak tutur ini memeriksa suatu keadaan atau peristiwa. Contohnya, pernyataan, dugaan, laporan, dan lain sebagainya. Tindak tutur ini dapat saja benar ataupun salah. Contoh kalimatnya, ini namanya lumpia. Nah, padahal semestinya tuh namanya resolve. Kemudian yang kedua ada komisif. Tindak tutur ini mengikat penuturnya untuk melakukan sesuatu, misalnya janji, sumpah, ancaman. Contoh kalimatnya, siapa saja yang ketahuan menyontek, langsung saya kasih E. Nah, yang ketiga ada direktif. Tindak tutur ini dimaksudkan agar pendengarnya melakukan suatu tindakan, misalnya minta tolong, perintah, menantang, mengundang. Contoh kalimatnya, harap tenang. Yang keempat ada declaration. Tindak tutur yang dapat mendatangkan atau mengubah suatu keadaan. Misalnya pembaptisan, pengukuhan, keputusan. Nah, contoh kalimatnya, saudara kami nyatakan lulus menjadi dokter. Yang kelima ada ekspresif. Tindak tutur ini menunjukkan keadaan psikologis atau sikap penuturnya, seperti memberi salam, kemudian meminta maaf, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, dan memberi pujian. Contoh kalimatnya, maaf Pak, saya terlambat. Tata bahasa tradisional ada 3 jenis kalimat. Yang pertama kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, dan kalimat imperatif. Austin membedakan kalimat deklaratif berdasarkan maknanya menjadi kalimat konstatif dan performatif. Yang dimaksud dengan kalimat konstatif adalah kalimat yang berisi pernyataan belaka. Sementara itu, yang dimaksud dengan kalimat performatif adalah kalimat yang berisi perlakuan. Artinya, apa yang diucapkan oleh si pengujar berisi apa yang dilakukannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tindak tutur yang dilangsungkan dengan kalimat performatif oleh Austin yang dirumuskan sebagai 3 peristiwa tindakan yang berlangsung sekaligus. Yang pertama ada tindak lokusi. Tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Tindak tutur ini disebut sebagai the act of saying something. Misalnya ada kalimat, ikan paus adalah binatang menyusui. Nah, kalimat tersebut diutarakan oleh penuturnya semata-mata untuk menginformasikan sesuatu tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu, apalagi untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Informasi yang diutarakan adalah termasuk jenis binatang apa paus itu. Nah, bila diamati secara seksama, konsep lokusi itu adalah konsep yang berkaitan dengan proposisi kalimat. Kalimat atau tuturan dalam hal ini dipandang sebagai satu satuan yang terdiri dari 2 unsur, yakni subjek atau topik dan predikat atau komen. Nah, lebih jauh lagi, tindakan lokusi adalah tindak tutur yang relatif paling mudah untuk diidentifikasi. Karena pengidentifikasinya cenderung dapat dilakukan tanpa menyertakan konteks tuturan yang tercakup dalam situasi tutur. Selanjutnya yang kedua ada tindak ilokusi. Sebuah tuturan selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu, dapat juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Bila hal ini terjadi, tindak tutur yang terbentuk adalah tindak tutur ilokusi. Tindak ilokusi disebut juga the act of doing something. Misalnya ada kalimat, rambutmu sudah panjang. Nah, kalimat tersebut bila diucapkan oleh seorang laki-laki kepada pacarnya, mungkin berfungsi untuk menyatakan kekaguman atau kegembiraan. Akan tetapi, bila diutarakan oleh seorang ibu kepada anak laki-lakinya atau oleh seorang istri kepada suaminya, kalimat ini dimaksudkan untuk menyuruh atau memerintahkan anak atau suami tersebut untuk memotong rambutnya. Dari uraian tersebut jelas bahwa tindak ilokusi sangat sukar untuk diidentifikasi. Kenapa?
karena kita harus terlebih dahulu mempertimbangkan siapa penutur dan lawan tutur, kapan dan di mana tindak tutur itu terjadi, dan sebagainya. Dengan demikian, tindak ilokusi merupakan bagian sentral untuk memahami tindak tutur. Yang ketiga ada tindak perlokusi. Sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang seringkali mempunyai daya pengaruh atau perlocutionary force atau efek bagi yang mendengarkannya. Nah, efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. Tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur disebut dengan tindak perlokusi. Tindak perlokusi disebut the act of affecting someone. Contoh kalimat, kemarin saya sangat sibuk. Nah, kalimat tersebut bila diutarakan oleh seseorang yang tidak dapat menghadiri undangan rapat kepada orang yang mengundangnya, kalimat ini merupakan tindak ilokusi untuk memohon maaf, dan perlokusinya atau efeknya yang diharapkan adalah orang yang mengundang dapat memakluminya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.